Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat sekalian, para peserta Madrasah Sirah Nabawiyah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang eh, hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Mengenai persiapan hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pertama sekali yang harus kita garis bawahi bahwa Rasulullah SAW merahasiakan rencana perjalanan hijrah. Dari berbagai riwayat yang ada dapat kita simpulkan bahwa hanya kurang lebih 3 pihak saja yang tahu rencana hijrah Rasulullah SAW secara umum. Dan hanya barangkali Abu Bakar As-Siddiq yang tahu rencana hijrah Rasulullah SAW secara detail. 3 pihak yang mengetahui rencana hijrah Rasulullah SAW secara umum adalah tentu Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar dan keluarga, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mengapa 3 pihak ini? Pertama karena kita tahu Ali bin Abi Thalib dulu ya, itu yang ditugaskan Rasulullah SAW untuk tidur pada malam hari itu dalam upaya Rasulullah SAW mengelabui kaum Quraisy yang memang berencana untuk membunuh beliau malam itu juga. Sehingga dari situ kemungkinan besar Ali tahu rencana hijrah Rasulullah SAW. Belum lagi bahwa kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk tinggal beberapa saat di Mekah, terutama dengan tugas mengembalikan titipan-titipan orang Quraisy, harta-harta orang Quraisy, pedagang-pedagang Quraisy yang selama ini dititipkan kepada Rasulullah SAW. Sementara pihak Abu Bakar tentu saja karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang diajak bicara Rasulullah SAW mengenai rencana detail perjalanan hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Yang kedua, bersama Abu Bakar ada keluarga Abu Bakar yang boleh dikatakan mereka ini sebagai panitia penyelenggara atau pelaksana perjalanan hijrah. Ya. Karena peran dari keluarga Abu Bakar itu sangat luar biasa dalam persiapan dan perjalanan hijrah ini. Selain Abu Bakar yang menemani, kita tahu bahwa ada keperluan logistik, terutama selama Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thaur. Artinya bagaimana mereka makan kan itu dan minum. Tentu di sini peran keluarga Abu Bakar sangat menonjol sekali, karena yang membawa minuman terutama susu kambing melalui kambing-kambing yang digembala di sekitar Gua Thaur itu adalah Amir bin Fuhairah, pelayan atau pembantu Abu Bakar As-Siddiq, dan juga bersama Amir bin Fuhairah ada Abdullah bin Abu Bakar yang bertugas untuk menyampaikan laporan informasi seputar perkembangan upaya orang Mekah untuk mencari atau mengejar Rasulullah SAW. Nah, Abdullah bin Abu Bakar inilah yang menyerap atau berperan sebagai intel, menyerap informasi di Mekah dan kemudian melaporkannya setiap hari kepada Rasulullah SAW bersama Amir bin Fuhairah. Berikutnya adalah makanan. Dalam hal ini jelas ada riwayat yang pasti bahwa Asma binti Abu Bakar berperan dengan begitu jelas dalam menyiapkan logistik perbekalan hijrah Rasulullah SAW dan ayahnya Abu Bakar dari Gua Thaur ke Mekah. Dan tentu saja untuk kesehariannya pun sangat mungkin untuk kemudian disuplai oleh Asma binti Abu Bakar atau dipersiapkan dan kemudian dihantarkan oleh Amir bin Fuhairah. Ini artinya semua keluarga Abu Bakar lebih kurang selain ya boleh dikatakan selain Abdurrahman bin Abu Bakar yang waktu itu belum masuk Islam gitu ya, itu berperan besar sehingga mereka tahu rencana secara umum hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi detailnya seperti apa yang tahu tentu bisa dikatakan yang tahu hanyalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah,
dengan begitu terbatasnya gitu ya, informasi tentang rencana hijrah Rasulullah SAW, jelas di sini Rasulullah SAW merahasiakan. Dan merahasiakan suatu rencana itu bagian dari strategi gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah merancang tahapan hijrah dari Makkah ke Madinah, karena tentu saja tidak mudah ya. Mekah sepenuhnya dalam kendali musuh-musuh Rasulullah SAW, musuh Islam. Malam itu rencana mereka adalah membunuh Rasulullah SAW. Sehingga tentu saja Rasulullah SAW harus keluar dari rumah dan tidak boleh tidur malam itu juga gitu. Maka malam itu yang tidur di tempat Rasulullah SAW seperti biasanya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, keluarga Rasulullah yang lainnya kan ada. Dan memang Ali kan pada dasarnya tinggal di rumah Rasulullah SAW. Karena Ali sejak kecil diasuh oleh Rasulullah. Ini kita harus pahami dari awal bahwa Ali itu bukan berarti dia dari rumah ayahnya Abu Thalib gitu ya, atau dari rumah manapun kemudian disuruh menginap di rumah Rasulullah SAW. Tidak begitu. Karena memang sejak kecil, dari sejak usia sebelum 10 tahun, Ali itu sudah diasuh oleh Rasulullah SAW di dalam rumah Rasulullah SAW. Jadi dalam rumah Rasulullah SAW setidaknya saat itu ada ya putri-putri Rasulullah. Di sini 2 putri, ada Ummu Kulsum dan Fatimah, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, dan ada pelayannya Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah, dan juga ada Usamah bin Zaid gitu ya. Nah, kemungkinan besar Zaid bin Harithah sudah lebih dulu hijrah gitu ya, kemungkinan besar karena nanti ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjemput. Nah, tapi yang jelas di dalam rumah ini ada beberapa orang gitu ya, sehingga Rasulullah SAW menempati satu kamar. Nah, Ali bin Abi Thalib dan ada Saudah, tentu saja Saudah istri Rasulullah SAW saat itu. Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasulullah SAW malam itu dari dalam rumah Rasulullah SAW untuk tidur di kamarnya, kan intinya itu, dengan mengenakan disebut burdah khadra gitu ya, jadi kain hijau yang memang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW, sehingga yang mengepung, kalaupun mungkin ada celah atau apapun tidak mencurigai kalau itu bukan Rasulullah SAW. Nah, Ali bin Abi Thalib diminta untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW tidak akan tidur di situ malam itu dan tidak akan tidur. Artinya dari awal mempersiapkan diri untuk berangkat. Nah, setelah itu Rasulullah SAW keluar di tengah malam. Gitu. Nah, di sini ada kisah bahwa Rasulullah SAW sempat menaruh pasir halus lah, debu gitu, pasir halus di kepala orang-orang Quraisy yang mengepung rumahnya, gitu ya. Tentu di titik inilah bisa dikatakan mukjizat yang paling kentara, gitu ya. Mukjizat yang paling kentara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya tidak terlihat oleh orang-orang yang mengepung rumahnya. Nah, Rasulullah SAW sengaja sampai menaruh debu ataupun pasir halus di kepala mereka untuk semakin katakanlah menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu di mata Allah terlalu kecil. Wa yamkuruna wa yamkurullah gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi, itu kurang lebih di tengah malam, pergi menyelinap, artinya sudah sangat larut ya, sepi sekali, menyelinap ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, untuk apa? Tentu untuk pergi bersama-sama Abu Bakar. Abu Bakar menunggu di dalam rumah. Artinya ini kan kurang lebih dalam perencanaan ini gitu ya. Siapapun yang kalaupun melihat Rasulullah keluar rumah akan taunya ke rumah Abu Bakar kan. Gitu lah. Ini kan rencana yang sangat luar biasa, detail sekali. Sampai kemudian keluar dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ini gambaran awal. Nanti detailnya insya Allah saya akan ceritakan, atau kelanjutannya saya akan ceritakan dalam bagian terakhir tentang perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi yang jelas dari sini, semua yang dibicarakan secara detail ini, pertama dibicarakan secara rahasia, gitu ya.
Kedua, sangat detail. Sangat detail. Rasulullah menempatkan Ali, SAW menempatkan Ali, kemudian pergi ke rumah Abu Bakar dulu, dan dari rumah Abu Bakar keluar bukan dari pintu utama. Disebutkan dari khawkhah, dari pintu kecil. Kalau bahasa kita sekarang pintu belakang lah gitu ya. Jadi bukan dari pintu utama. Ini detailnya sangat luar biasa. Nah, baru dari situ kemudian perjalanan lebih dulu ke Gua Saur gitu, yang berada di selatan Mekah. Dan beliau sengaja bersembunyi di Gua Saur selama 3 hari 3 malam untuk memastikan pencarian Quraisy itu tidak mendapatkan hasil atau kemudian mereka frustasi. Dan dari celah frustasi Quraisy itu Rasulullah kemudian keluar dari persembunyian di Gua Saur dan melakukan perjalanan hijrah. Nah, sangat detail. Sangat detail. Kalau kita telusuri lebih jauh lagi, kita akan mendapati bahwa memang Rasulullah SAW merencanakan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah itu dengan sangat baik. Sangat baik, sempurna. Gitu ya. Dan tentu ini mengundang pertanyaan yang cukup besar bagi kita. Perlukah sejauh itu Rasulullah SAW untuk selamat dari ancaman pembunuhan Quraisy? Dan pertanyaan yang wajar. Beliau Nabi, beliau Rasul, mukjizat diberikan oleh Allah padanya. Apakah perlu sedetail itu, sesempurna itu, sedetail itu untuk bisa menghindari rencana jahat orang-orang Quraisy untuk membunuh beliau? Nah, kemudian dalam hal ini, dalam persiapan persiapan hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah SAW juga membagi tugas, gitu ya. Membagi tugas tadi sudah saya berikan gambaran awal bahwa ada Ali bin Abi Thalib, gitu ya, ditugaskan untuk menggantikan posisi beliau, dan ada tugas logistik yang itu diberikan kepada atau diemban oleh keluarga Abu Bakar As-Siddiq, dalam hal ini Asma, yang usianya saat itu Asma lebih kurang sekitar 20-an tahun gitu ya. Dibantu oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kurang lebih di usia sekitar 10-an tahun gitu ya. Nah, jadi dengan pembagian tugas ini, dan juga ada Amir bin Fuhairah sebagai pelayan Abu Bakar sekaligus penggembala dombanya. Nah, dan juga Abdullah bin Abu Bakar yang berperan untuk menyerap informasi atau intel. Ya. Nah, Rasulullah SAW dengan membagi tugas ini, kalau bahasa kita sekarang berarti ada koordinasi, ada kepanitiaan, gitu ya, ada manajemen lah, gitu ya, ada manajemen. Ini menunjukkan bahwa tindakan-tindakan Rasulullah SAW itu tidak dilakukan secara sporadis, tidak dilakukan secara spontan, gitu ya. Ada perencanaan, bahkan dari sini boleh saya katakan dalam arti saya berikan kesimpulan di awal bahwa setiap aktivitas Rasulullah SAW, tidak akan lepas dari perencanaan, dan perencanaan tersebut adalah perencanaan yang matang, yang detail. Dan Rasulullah SAW dalam setiap perencanaannya, beliau punya target. Targetnya adalah sukses. Ini pelajaran penting bagi kita. Ingat, Rasulullah SAW selalu memulai aktivitas itu dari tahap perencanaan. Perencanaannya matang dan detail, dengan target sukses. Ini kalau kita berbicara tentang manhaj Rasulullah SAW. Kalau kita bicara tentang sunnah Rasulullah SAW hari ini, maka ini harus kita penuhi. Kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan masalah ingin atau tidak ingin, kita memang harus. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sayangnya itulah yang menjadi kekurangan kita hari ini, kebanyakan kita umat Islam. Kurang perencanaan,
Kekurangan pertama, kekurangan informasi, kekurangan data, kekurangan perencanaan, dan tidak punya target yang jelas, gitu ya, yang clear. Ini saya bicara umumnya gitu ya, seringnya, apalagi dalam dunia dakwah. Sehingga dengan mengandalkan, ya dalam arti tidak tepat ya, mengandalkan bismillah, kemudian tawakal, kemudian percaya diri bahwa kita berbuat di jalan Allah, insya Allah Allah akan menolong. Semua itu tentu saja secara garis besarnya tidak salah, tapi dalam prakteknya bisa salah ketika kemudian itu tidak disertai dengan upaya untuk mengambil semua asbab, gitu ya. Sebagaimana kebiasaan atau pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW saja untuk hijrah sebagai seorang nabi, untuk menyelamatkan diri dari rencana pembunuhan, melakukan rencana sedetail ini. Gitu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW saja yang dengan mukjizat sebenarnya beliau bisa lepas dari ancaman pembunuhan Quraisy itu dengan cara dahsyat gitu ya. Mekah Madinah itu cuma 400 sekian kilometer. Jauh lebih pendek daripada jarak antara Saba dengan Palestina, antara kerajaan Saba Balqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman untuk mendakwahi Balqis, itu kan kemudian menggunakan kelebihan yang diberikan Allah padanya untuk mengendalikan banyak hal, termasuk jin dan lain sebagainya. Kan Sulaiman berkata untuk dakwah, ayyukum ya'ti bi arsyiha. Siapa yang bisa mendatangkan atau menghadirkan arsy singgasana Balqis, dia lagi ke sini. Balqis sedang menuju kemari. Aku ingin singgasananya lebih dulu datang. Siapa yang bisa membawanya dengan cepat? Qala ifritu minal jin. Ifrit dari golongan jin. Berkata apa? Aku. Seberapa lama? Kata Nabi Sulaiman. Sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu saat ini. Berapa lama seorang raja berdiri, duduk di tempatnya? 1 jam kelamaan. Artinya 1 jam 1.500 hampir 2.000 kilometer. Yang itu kalau ditumpu dengan perjalanan biasa bisa sampai 1 bulan atau lebih. Dengan begitu cepat gitu. Dan Nabi Sulaiman belum berpuas hati. Ada yang bisa lebih cepat? Ada. Dan mengatakan apa? Qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Sebelum matamu berkedip, dia sudah ada. Bayangkan Allah memberikan ini kepada Nabi Sulaiman untuk mendakwahi Balqis. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hal yang sama bahkan lebih kepada Rasulullah SAW untuk menyelamatkan kekasihnya. Manusia yang paling mulia, Nabi yang paling agung, gitu ya, dari ancaman pembunuhan. Terlalu mudah. Tapi ternyata Rasulullah SAW melaksanakannya dengan cara yang luar biasa. Membuat perencanaan, merancang, membuat perencanaan, kemudian begitu detail, matang detail, dan dilaksanakan dengan sangat cermat, optimal. Pelajaran besar untuk kita. Rasulullah SAW sedang mengajarkan kepada umatnya, beginilah praktek pelaksanaan, implementasi dari tawakal. Kita tahu tawakal adalah bagian dari ajaran Islam. Bagian dari akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, nah, maka Allah akan menyelesaikan urusannya. Ini jelas pelajaran ini dalam Islam. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana praktek tawakal itu? Rasulullah SAW mencontohkannya dengan perjalanan hijrah. Yuk kita dalami lebih jauh gitu ya, tentang perencanaan dan pelaksanaan perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Saya akan coba untuk di sesi atau bagian kedua ini berbicara tentang awal dari perjalanan sebelum
perjalanan meninggalkan Mekah menuju Madinah yang itu membutuhkan perhatian tersendiri. Rasulullah SAW, oh jangan lupa satu hal, bahwa bagian dari perencanaan bahkan lebih awal, itu Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan 2 ekor unta, gitu. 2 ekor unta yang diberi makan dengan dedaunan khusus agar lebih kuat dan lain sebagainya. Nah, dan kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa jasa. Nah ini dia. Ini juga bagian dari perencanaan itu. Menyewa jasa penunjuk jalan. Namanya dalam riwayat yang ada 2. Abdullah bin Arqad atau Abdullah bin Uraiqid. Lebih terkenal dengan Abdullah bin Uraiqid Ad-Daili. Ad-Daili artinya orang Dail. Orang Dail itu adalah bagian dari Kinanah. Dan Kinanah, Dail dari Kinanah ini tinggalnya di sekitar Tihama. Pemilihan orangnya penting. Pertama, keahlian. Bahwa memang dia khirit, disebut sebagai khirit. Khirit itu apa? Sebagai ahli pencari jejak. Kenapa memilih orang dengan kemampuan mencari jejak atau mencari jalan? Karena dalam perjalanan hijrah ini tentu satu hal yang pasti. Mereka harus menghindari jalan utama. Harus menghindari jalan biasa. Yang biasa digunakan oleh orang-orang ketika menempuh perjalanan dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Harus. Berarti mereka harus menghindari ini. Maka penunjuk jalan menjadi sangat penting. Nah, dan tentu saja bukan sembarang penunjuk jalan. Artinya penunjuk jalan yang betul-betul mengenal medan. Yang akan menjadi alternatif. Jalur alternatif yang akan dipakai oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Makanya kenapa ada penunjuk jalan ini dari Dail. Dari Kinanah. Penduduk Tihama. Karena memang mereka akan mengambil jalur ke Tihama. Itu jalur yang paling mungkin. Tidak mungkin mereka mengambil jalur tengah. Yang itu jalur menuju Najd terlalu jauh dan terlalu riskan. Mereka akan mengambil jalur ke barat, ke Tihama. Nanti saya akan ceritakan jalur Tihama ini. Nah, kemudian tentu saja sebagai orang tempatan atau lebih kurang berasal dari kabilah yang induknya ada di sekitar wilayah itu akan lebih aman. Ya, akan lebih aman. Karena ketika kemudian kalaupun berpapasan, pada dasarnya prinsipnya menghindari ketemu dengan orang gitu ya. Kalaupun berpapasan, kemudian orang Dail yang bawa, itu kan problem menjadi lebih kecil. Nah, kemudian juga, tapi tetap ada persoalan. Abdullah bin Uraiqid ini agamanya apa? Dia musyrik. Dia musyrik, bukan muslim. Bukankah itu artinya riskan? Riskan. Riskan jelas, gitu ya. Tetapi ada satu yang bisa dipegang. Apa itu? Bahwa bagian atau salah satu akhlak masyarakat Badiah itu diantaranya adalah komitmen. Komitmen pribadi. Komitmen pribadi terhadap satu kesepakatan. Ini salah satu. Maka orang yang seperti ini itu dicari. Orang seperti ini dicari. Dan kemudian ada semacam kontrak. Di sini bayar. Abu Bakar As-Siddiq membayar. Membayar jasa Abdullah bin Uraiqid. Sehingga ketika sudah ada kesepakatan kontrak, meskipun kita tahu Quraisy kemudian menyebarkan sayembara bagi siapapun yang dapat istilahnya menemukan atau menangkap Rasulullah SAW hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah besar. Tapi kemudian Abdullah bin Uraiqid tidak berkhianat. Tahu dia itu, tapi tidak berkhianat. Karena dia memegang integritasnya. Gitu. Dia sudah ada perjanjian dengan Abu Bakar. Sayangnya memang saya tidak mendapatkan sekali lagi. Artinya bukan berarti tidak ada riwayatnya, barangkali ada tapi saya belum menemukan. Berapa bayaran yang diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Abdullah bin Uraiqid? Tapi kemungkinan besar. Nah, sehingga dari sinilah kemudian perjalanan itu bisa dilaksanakan. Hijrah itu bisa terlaksana. Jadi banyak faktor sebenarnya.
eee, tidak sesederhana yang bisa kita, ambil ya sebagai kesimpulan bahwa ya mereka itu kan orang-orang baik, orang-orang yang begitu dekat dengan Allah sehingga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah. Mmm, Secara normatif oke, tapi ketika kita tahu detailnya bahwa Rasulullah SAW merencanakan perjalanan ini tidak sederhana yang kita bayangkan, gitu. Sampai di titik itu, dari pemilihan kendaraan, bagaimana menyiapkan kendaraan, kemudian memilih, penunjuk jalan, membuat kontrak, kemudian, timing, kapan, dimulai, keluar rumah sampai keluar dari Gua Saur. Kemudian bagaimana selama proses itu berjalan, siapa yang menjadi panitia, siapa yang menyiapkan logistik, siapa yang dan seterusnya. Ini semua menunjukkan bahwa banyak hal detail yang dilakukan Rasulullah SAW tidak bisa kita sederhanakan secara normatif bahwa mereka adalah orang-orang dekat dengan Allah sehingga segalanya dimudahkan oleh Allah. Dalam perjalanan ternyata juga tidak semudah yang kita bayangkan. Bagaimana Rasulullah SAW bisa sampai di Gua Saur dan bisa aman 3 hari di Gua Saur. Selain bahwa mereka keluar malam-malam dari pintu belakang, nah tadi saya katakan ini istilah kita pintu belakang, yang jelas khawkhah, pintu kecil rumah Abu Bakar ke Gua Saur. Dan Gua Saur itu letaknya di selatan, bukan di utara. Padahal kalau Madinah itu kan di utara Mekah. Ini kan semakin menjauhkan kemungkinan gitu. Dan otomatis mengamankan gitu mereka dari pencarian. Kan upaya pencarian Quraisy pasti ke arah utara semua. Pasti fokus mereka ke utara, atau katakan 80% perhatian mereka ke utara. Perhatian mereka ke selatan itu kecil sekali, tapi itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Dari rumah Abu Bakar malam-malam berluar. Dalam satu riwayat sampai di di dekat Gua Saur malam itu juga, itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar melepas alas kaki untuk kemudian bertelanjang kaki. Sehingga kemudian kalaupun ada yang mencari, itu akan kehilangan jejak. Karena kalau bekas atau jejak kaki telanjang gitu, mereka nggak kebayang bahwa ini dilakukan oleh orang yang akan melakukan perjalanan jauh. Orang melakukan perjalanan jauh pasti memakai terompah atau apapun gitu ya, bukan telanjang kaki. Dan kemudian menaiki Gua Saur itu. Nah, di situ kemudian Abu Bakar As-Siddiq, Gua Saur itu berada di puncak Gunung Saur, gitu ya. Jadi harus sampai ke puncak dulu. Nah, dari situ Abu Bakar As-Siddiq mengamankan sekitar, membersihkan dan kemudian menyiapkan tempat untuk istirahat Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah SAW bisa beristirahat. Nah, sepanjang 3 hari itu, gitu, bagaimana mereka dapat informasi? Bagaimana mereka dapat makanan? Tadi keluarga Abu Bakar yang berperan di situ. Sehingga mereka tahu hari ini Quraisy berbicara apa saja, apa yang mereka bicarakan di kota, dan apa rencana mereka berikutnya. Hari kedua, hari ketiga, sampai kemudian Rasulullah SAW merasa tenang, saatnya kemudian untuk meninggalkan Gua Saur menuju Madinah. Bagaimana perjalanan dilakukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersama rombongan dari Gua Saur menuju Madinah, kita akan bahas pada bagian akhir.